Bagaimana menghadapi orang sulit? Nah, ini satu pertanyaan yang sulit juga karena kita masing-masing pasti punya pengalaman dan akan terus-menerus juga ya di dalam kehidupan ini berhadapan sama orang yang sulit. Orang yang sulit itu mungkin kita gambarkan orang yang sensi, bahkan super sensitif. Oke, gampang sekali tersinggung, wataknya keras, terus kemudian punya pemikiran yang selalu beda sama kita, nggak pernah ketemu, nggak pernah matching pemikirannya, suka menentang. Terus kemudian ada orang-orang tertentu tidak masuk akal, mau menang sendiri, egois, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah seringkali yang kita sebut dengan orang-orang sulit ini adalah orang-orang yang di sekeliling kita, yang dekat sama kita, berinteraksi sama kita. Bisa jadi buat saudara Anda merasa orang sulit itu adalah pasangan saudara sendiri, suami atau istri, ya, atau mungkin konteks di dalam tempat kerja adalah bos saudara sendiri, atau kalau Anda pemimpin mungkin orang kepercayaan saudara, orang yang ada di bawah saudara, ya. Jadi orang-orang sulit itu orang-orang yang di sekeliling kita yang kita harus berurusan sama mereka terus menerus, ya. Kita nggak bisa menghindar juga, dan itu mengakibatkan benturan, ketidakenaan, dan banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan di dalam keluarga. Juga sama, kadang-kadang orang sulit itu orang tua sendiri atau mertua kita. Bisa jadi sebaliknya ya, anak kita atau menantu kita. Kalau kita berhadapan sama orang sulit, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan itu di dalam konteks gereja, di dalam pelayanan, di dalam kelompok sel. Bisa jadi orang sulit yang kita anggap mereka orang sulit adalah pemimpin rohani kita. Atau mungkin rekan sepelayanan kita. Atau mungkin adalah anggota sel kita, anggota tim pelayanan kita. Dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, balik lagi ya. Bagaimana menghadapi orang sulit? Ya, pertama-tama saya mesti ngomong begini sama saudara. Sadari bahwa orang sulit selalu ada. Baik mereka yang ketika kita building relationship, sejak awal kita sudah tahu ya, ini orangnya susah ini. Karena dari wataknya, dari karakter aslinya, sudah cepat sekali terlihat, oke, kita berhadapan sama orang yang sulit. Ya, bisa saja seperti itu. Jadi dari awal kita sudah tahu. Tapi juga bisa saja orang-orang yang tadinya kita rasa mudah, kita ngerasa klop, kita ngerasa cocok, ya. Terus kemudian waktu berjalan, hal-hal mulai terjadi, ada perubahan terjadi. Sehingga yang tadinya orang muda, sekarang nggak ngerti kenapa bisa jadi orang sulit. Kita rasanya kayak nggak habis ngerti kok bisa seperti ini. Ya, berapa banyak dari saudara yang dulu doanya Tuhan kasih pasangan hidup, Tuhan kasih istri, Tuhan kasih suami. Wah, dan ketika kita ketemu sama dia, ngobrol, berinteraksi, kita ngerasa cocok banget nih, orang baik sekali. Sampai akhirnya kita menikah, sekian lama hubungan kita. Sekarang kita bingung, orang yang tadinya kita anggap cocok sekali kok sekarang kita kayak nggak habis ngerti kenapa dulu kita milih dia jadi pasangan kita. Orang yang dulunya tunduk, nunduk, sekarang nanduin kita terus. Ya, orang yang dulunya kita bisa tertawa bersama, bermain bersama, sekarang kayaknya serba nggak enak, serba tegang, suasana pembicaraan serba salah. Atau saudara juga mungkin ngalami. Ada orang-orang yang dulunya di tempat kerja mungkin, di pelayanan mungkin, mendukung saudara. Ya, dulu mendukung, sekarang teriaknya salibkan dia, turunkan dia.
Ya, jadi kadang-kadang ada yang hal-hal perubahan yang terjadi dan memang kadang-kadang perubahan tidak terelakkan. Ada orang-orang yang dulu di dalam melayani komit, terus sampai di tengah jalan mulai mundur. Ya, ada orang-orang yang dulunya sehati, terus kemudian mulai selalu beda pikiran terus, beda visi, beda, semuanya serba beda sama kita. Dulunya orangnya care, perhatian, sekarang kayak jaga batas, kayak nggak mau deket-deket sama kita, ya. Jadi perubahan seperti ini selalu terjadi dan itu membuat kita merasa sulit. Ya, jadi orang yang dulu muda, sekian waktu berjalan, orang muda pun bisa jadi orang yang sulit. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit? Saya mulai dari yang pertama. Ya, kalau saudara berhadapan sama orang yang sulit, yang pertama ya, belajar dibuat enjoy saja hati Anda. Ya, jadi fokusnya hati dulu nih. Kita belum bicara tentang yang lain-lainnya. Nomor satu, hati dulu. Ya, karena firman Tuhan berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Itu kunci. Itu yang paling penting. Kalau hatinya sudah kena dulu, hatinya sudah marah dulu, hatinya sudah tegang dulu, ya, hatinya sudah gak enak dulu, ya sudah, nanti semuanya salah kaprah. Makanya harus jaga supaya hati tetap rileks. Hati tetap apa? Lapang. Ya, jangan semua dibuat tegang. Nanti uratnya jadi kencang semua, jadi stres. Kalau saudara tanya sama dokter ya, yang kayak gitu, itu jadi penyebab darah tinggi, benar? Depresi, bahkan bisa serangan jantung, ya. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara ketika menghadapi orang yang sulit, jaga hati. Jaga hati. Alkitab ngomong jika hal itu bergantung kepadamu sedapat-dapatnya, berusahalah hidup dalam perdamaian, berdamai dengan semua orang, termasuk orang yang sulit itu. Ya, caranya gimana? Jaga hati, dibuat rileks, dibuat santai. Sama-sama ngadepin orang yang sama kalau kita tegang, sama kalau kita rileks. Nanti hasilnya pasti berbeda. Sama-sama bicara, hasilnya pasti berbeda. Ya, kalau Anda nggak bisa menguasai hati, sudah bisa lihat di luar sana yang terjadi apa. Banyak orang Kristen, ya sesama orang Kristen, sesama hamba Tuhan bahkan perang ayat. Terus kemudian perang di sosial media, terus kemudian menjelek-jelekkan. Hari ini saya mau sampaikan satu pesan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan buat kita semuanya. Kalau saudara berhadapan dengan orang yang sulit, dengan situasi yang sulit, belajar jaga hati, dibuat tetap rileks, dibuat tetap enjoy. Itu pilihan loh. Ya, walaupun nggak gampang, tapi belajar. Karena itu salah satu ciri kedewasaan rohani. Ya, saudara bisa menguasai hati, tetap rileks, santai, tetap senyum, sikapnya tetap baik, ya. Baik itu di dalam hati ya. Karena dari hati nanti akan meluap keluar. Ya, terus ketika kita bicara, omongan kita, sikap kita, tindakan kita juga akan lebih damai, sejahtera, lebih enak. Ya, ada sih orang yang bisa beda antara di luar sama di dalam. Jadi profesional banget. Di dalamnya benci, dendamnya, marahnya luar biasa, tegangnya luar biasa. Tapi di luar kayaknya bisa senyum, bisa rileks, bisa santai. Ya, nah kita nggak mau yang kayak gitu ya, karena itu nggak asli. Kita mau yang baik, yang damai, yang rileks, yang tenang itu from the inside out. Jadi dari dalam hati meluap keluar. Ya, mengalir keluar. Itu yang punya power, itu yang punya kuasa, itu yang berkenan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang sedang berhadapan dengan orang yang sulit, saya berdoa damai sejahtera Tuhan bertahta kembali di dalam hati saudara. Itu nomor satu. Yang kedua, ketika berhadapan sama orang yang sulit, ayo belajar ya, kita fokus saja, berkarya, dan berbuah lebat untuk Tuhan. Oke,
Jadi fokusnya bukan pada masalah, tapi fokusnya pada berkaryanya aja. Oke, fokusnya bukan sama manusia, karena manusia memang seringkali mengecewakan, apalagi orang-orang sulit. Jadi fokusnya sama Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan. Jadi fokusnya berbuah lebat bagi Tuhan, berkarya buat Tuhan. Banyak orang salah fokus ketika menghadapi orang yang sulit, situasi yang sulit. Fokus kita nggak lagi berbuah, nggak lagi berkarya, lah malah mandek semuanya. Karena fokusnya masalah, jengkel, balas dendam, mikir gimana balasnya dia. No, jangan kayak gitu. Ya, fokus berkarya buat Tuhan, fokus berbuah lebat buat Tuhan. Oke, kalau saudara punya pemimpin yang sukar, saya percaya itu tidak seharusnya menghalangi saudara untuk tetap bisa bersaksi, untuk tetap bisa selamatkan jiwa. Dan melalui hidup saudara ada orang-orang yang dimenangkan. Terus kemudian orang-orang yang bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Nah, itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya percaya masalah, persoalan, berhadapan dengan orang sulit tidak seharusnya menghentikan kita tetap melayani Tuhan. Ya, tidak menghentikan kita tetap bersaksi, tetap selamatkan jiwa-jiwa. Ingat loh, yang sulit bukan Tuhannya loh. Anda berhadapan sama orang lain yang sulit. Jadi sama Tuhan jangan dibuat masalah dong. Tetap aja berkarya, tetap aja fokus sama Tuhan. Oke. Kalau saudara berhadapan dengan rekan pelayanan yang sulit. Oke. Saya mau ngomong sama saudara, hindari bersih tegang. Fokus saja menyelesaikan tanggung jawab saudara sendiri, karena setiap orang punya tanggung jawab yang dipercayakan masing-masing ya dalam pelayanan. Ya, saudara fokus saja untuk tetap menyelesaikan tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan dan berlari di perlombaan iman saudara sendiri. Oke, jadi intinya yang ngurusi urusan ada aja, lakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Dalam keluarga juga sama. Kalau Anda berhadapan dengan pasangan yang sulit, kadang-kadang nggak ada habisnya. Kalau kita debat kusir, wah dia harus gini, kita harus gitu, wah nggak ada habisnya, saling tuntut satu dengan yang lain. Jadi berhenti saudara memperkarakan orang lain, berhenti menuntut orang lain, apakah itu pemimpin saudara, rekan pelayanan saudara, orang di bawah saudara. Belajar ya, dimulai kita sendiri aja dulu. Ya, mari kita lakukan bagian kita. Walaupun istri kita nggak ngelakuin bagian kita, kita jadi suami, belajar yuk kita ngelakuin bagian kita. Ya, walaupun mungkin suami kita, waduh nggak mau berubah. Ya sudah, kita belajar ya buat Tuhan, kita yang berubah terlebih dahulu. Kita yang jadi baik terlebih dahulu, kita yang jadi pelaku firman terlebih dahulu. Mesti ada yang memulai. Oke, dan fokusnya sama Tuhan aja. Ya, kalau hati kita sudah dibuat santai, rileks, terus fokusnya sama Tuhan, kita tetap bisa berkarya kok. Kita tetap bisa jadi istri yang baik, walaupun suami kita belum tentu langsung jadi baik. Ya, demikian pula sebaliknya ya. Kita tetap bisa jadi suami yang baik kok, walaupun ya kadang-kadang kita punya pasangan yang sulit. Ya, saudara ketua kelompok sel tetap bisa jadi kok ketua kelompok sel yang baik, walaupun Anda punya anggota kelompok sel yang sulit. Ya, Anda jadi anggota sel tetap bisa kok jadi anggota sel yang baik, walaupun saudara punya KKS yang sulit. Jadi dalam hal apapun itu, saudara fokusnya berkarya aja buat Tuhan. Oke, berkarya aja, berprestasi aja. Saudara lari dalam perlombaan iman dan saudara merebut mahkota kemuliaan itu, ya, menyenangkan hati Tuhan. Oke, kalau saudara sebagai seorang pemimpin, entah itu di kelompok sel, di departemen, di gereja, di keluarga, di tempat kerja, kalau Anda berhadapan dengan anak buah yang sulit, tim yang sulit, ya saya mau ngomong sama saudara, tetap jaga hati ya tadi, yang pertama. Tapi yang kedua, saudara fokus sama orang-orang yang memang mau sehati, memang mau sevisi. Jadi orang itu yang sulit, yang nggak mau sehati, mau sevisi, ya sudahlah, nggak usah dikotak-katik. Ya biar aja. Tapi saudara fokus saja sama yang sehati, fokus saja sama yang sevisi, fokus saja sama orang-orang yang memang mau bareng-bareng maju, bareng-bareng berkarya, nggak cuma ngomong saja, tapi memang bersaksi, selamatkan jiwa, memang memajukan pelayanan. Kalau saudara fokusnya sama orang-orang yang sehati, sevisi, yang mau berkarya buat Tuhan, nanti Anda ngelihat, ya,
di dalam tim yang Anda pimpin, nanti yang tambah menonjol, tambah dominan, ya orang-orang yang sehati, orang-orang yang sevisi, orang-orang yang berkarya buat Tuhan. Dan itulah tim pemenang. Tim pemenang bukan tim yang gak punya masalah, tapi tim yang mayoritas orang-orangnya itu tetap fokusnya berkarya, berprestasi, dan berbuah lebat untuk Tuhan. Oke. Yang ketiga sekarang, bagaimana menghadapi orang sulit? Yang ketiga, minta hikmat Tuhan supaya dapat solusi. Oke, nyelesain masalah sama orang sulit itu. Ya, karena satu hikmat dari Tuhan bisa loh mengubah dari no jadi yes. Dari yang tadinya suasana tegang tiba-tiba cair semua. Satu hikmat dari Tuhan. Masih ingat gak saudara kisah Salomo dengan hikmat dari Tuhan, dia itu bisa memimpin dengan baik. Butuh hikmat. Dia ngadepin situasi yang sulit, keadaan sulit, tapi bisa selesai dengan hikmat. Waktu itu salah satu kisah yang terkenal ya. Jadi ada dua ibu yang memperebutkan satu bayi dan mereka saling mengklaim bahwa bayi itu adalah anaknya. Ya, terus kemudian menghadap sama Raja Salomo supaya Salomo bisa mengambil keputusan. Nah, Salomo kan nggak ngerti ibu ini melahirkan anak yang mana, ibu ini melahirkan anak yang mana. Tapi dia harus ambil keputusan. Tahukah saudara yang dia lakukan? Yang dia katakan pertama ngomong mungkin tampak kejam. Kadang-kadang orang kalau nggak tahu ya, ketika kita ngelakuin sesuatu bisa salah sangka. Tapi nggak apa-apa. Salomo ngomong, oke, sekarang prajurit, bayi itu dibelah jadi dua, biar adil. Dikasih ibu yang satunya dan juga yang separuh lagi dikasih ibu yang satunya lagi. Ya, ibu yang palsu langsung setuju karena dia puas ya. Separuh-separuh karena sebenarnya bayinya mati, sekarang bayi tetangganya juga mati, dia puas. Tapi ibu yang asli dia sayang sama bayinya. Tentunya dia nggak rela, dia tidak akan membiarkan bayinya mati hanya untuk perebutan. Jadi karena dia sayang sama bayinya, jadi dia lepasin, ya sudahlah, biar itu anak dibawa sama ibu yang satunya. Yang penting bayi saya, anak saya selamat. Begitu Salomo ngelihat itu, langsung Salomo ngomong, bayi itu harus diberikan kepada ibu yang asli ini. Ya, karena dia ini yang ibu yang sesungguhnya yang melahirkan anak itu, yang mengasihi bayi itu. Saudaraku coba lihat, satu hikmat dari Tuhan tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah yang rumit yang sebenarnya kita nggak tahu. Tapi clear, selesai karena hikmat dari Tuhan. Oke, jadi saya mau ajak sama saudara ketika menghadapi situasi yang sulit di tempat kerja, di rumah, di kelompok sel, di gereja, minta hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang satu perkataan bisa meredakan amarah. Kadang-kadang hikmat Tuhan kasih untuk kita merendahkan diri. Nggak salah, tapi kita ya sudah, kita datang, kita minta maaf. Itu aja clear semua, langsung selesai semua, jadi baik semua. Ya, kadang-kadang hikmat untuk kita berlapang hati, disalahkan ya. Atau mungkin hikmat untuk kita minta petunjuk sama orang lain yang kita ngerti. Dia lebih berhikmat. Ternyata hikmat yang dia bagikan kepada kita, pengalaman yang dia ceritakan sama kita, itu jadi inspirasi, itu mendatangkan hikmat bagaimana kita menyelesaikan masalah. Oke, dengan hikmat yang dari Tuhan, masalah yang sukar jadi mudah terselesaikan dengan baik. Oke. Sekarang yang keempat, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang sukar? Ya, setelah kita melakukan semua yang kita bisa lakukan, tapi memang akhirnya nggak bisa, saya mau ngomong begini sama saudara. Selebihnya, serahkan sama Tuhan saja. Oke. Sadarilah, tidak peduli semaksimal apapun usaha saudara untuk bisa memperbaiki hubungan, membuat hubungan jadi baik dengan orang-orang yang sulit itu, tetap saja ada orang-orang yang gak cocok sama kita. Ada orang-orang yang bersikukuh, dia mau meninggalkan kita, mau keluar, mau pergi, ya gak mau urusan lagi sama kita. Tentunya secara manusia, wong kita sudah punya hubungan yang baik kan, pasti ada yang namanya kesedihan, ada yang namanya kita kehilangan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, belajar ya untuk serahkan sama Tuhan saja. Ya, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk berlapang hati. Ya, nggak usah sampai meratapi gimana kepergian mereka, ya sudah. Mereka mau meninggalkan kita memang sudah nggak bisa lagi, mau gimana.
Ya, belajar bersyukur sama Tuhan dan belajar percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Mungkin orang itu meninggalkan saudara, tapi Tuhan bisa gantikan dengan orang-orang yang lain, tim yang lain, rekan kerja yang lain, yang lebih sehati, lebih sevisi, lebih cocok, dan bersama-sama Anda berjuang dan Anda bisa mengalami terobosan, lompatan, dan kemajuan yang luar biasa. Ini juga saya alami, dididik sama Tuhan untuk belajar let go di hati, belajar berlapang hati. Ya, saya masih ingat waktu itu saya diutus oleh Pak Obaja untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah sempat tutup. Ya, karena macam-macam masalah akhirnya tutup. Nah, Pak Obaja utus saya untuk memulai kembali gereja kita itu. Nah, pada waktu itu saya sudah mengembalakan gereja kita di Jogja, dan di Jogja puji Tuhan oleh anugerah Tuhan gereja kita maju. Ya, sekarang saya dikasih tugas oleh Pak Obaja untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta. Di dalam pemikiran natural saya, logika saya, ya kan saya punya tim di Jogja dan banyak orang Jogja itu selesai kuliah kalau mau kerja ya kebanyakan pindahnya ke Jakarta. Jadi secara manusia saya itu berharap untuk mereka bersama-sama dengan saya membangun kembali gereja kita di Jakarta ini. Mereka kan orang-orang keluarga Allah banget, orang-orang loyalnya kita, orang-orang yang sehati sama kita, orang-orang yang sudah cocok sama kita. Wah, pokok intinya kita tim yang luar biasa di Jogja. Ya. Tapi saudara tahukah apa yang terjadi? Ternyata beda dengan yang saya harapkan. Satu persatu meninggalkan saya. Ya, satu persatu mereka nggak ada yang mau diajak untuk merintis dari bawah. Untuk memulai gereja kembali dari bawah itu perjuangan, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan ya nggak mudah ya. Jadi mereka ambil keputusan untuk meninggalkan. Jadi saya ngerasa kayak ditinggal sendiri. Ya awalnya nggak gampang loh. Awalnya saya ngerasa kok kamu gitu ya. Kok mereka seperti itu ya. Kok kita ini nggak bareng-bareng lagi ya gitu. Tapi sampai di satu titik saya belajar untuk serahkan Tuhan aja. Ya kalau seandainya itu keputusan mereka ya sudah. Saya harus belajar berlapang hati, belajar berbesar hati, dan belajar hanya mengandalkan Tuhan saja. Walaupun saya harus berjuang sendiri, tapi saya tidak sendiri. Karena saya punya Tuhan yang berjuang bersama-sama dengan saya. Dan kita, walaupun sendiri ya, bersama Tuhan, kita mayoritas. Walaupun kayaknya sendiri secara manusia, ya, tapi Tuhan yang bersama kita, ya, akan mengirimkan orang-orang yang terbaik, yang tepat, yang cocok untuk berjuang bersama-sama. Benar, si A pergi, si B pergi, si C pergi meninggalkan kita. Tapi ternyata Tuhan gantikan D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dan itu gak habis-habisnya. Sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, Tuhan juga bawa gereja kita di Jakarta ngalami kemajuan lagi, lompatan lagi, terobosan lagi. Dan saya benar-benar melihat bagaimana kalau kita itu belajar berserah sama Tuhan, belajar berlapang hati, belajar tetap bersuka cita dalam segala keadaan, dan percayakan hidup kita sama Tuhan, maka kita melihat Tuhan bertindak dan Tuhan akan mengerjakan, memberikan yang terbaik di dalam keluarga kita, di dalam tim kita, pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, gereja kita. Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi buat saudara semua yang berhadapan dengan orang-orang yang sulit, doa saya, inspirasi dari firman Tuhan hari ini akan memberikan terang kepada saudara, sehingga Anda ngerti what to do dalam menghadapi orang yang sulit. Dan saya berdoa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Anda yang diberkati dengan sharing ini, Anda bisa subscribe di channel CSM, ya, kasih like, sharekan juga video ini sama yang lain. Dan salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.